Mohon izin Pak Ari, Mas Febri, dari Puskesmas Karangjati mau sharing aja. Pertama ini tanya beberapa tenaga ahli di tempat kami, ada perawat dan bidan yang saat ini menduduki golongan 4A. Itu sudah lebih dari 4 tahun, sampai beberapa waktu yang lalu 4A, 4B, 4C itu dalam jabatannya ahli menduduki madya kan, 4A, 4B, 4C itu, tapi saat ini berhenti di 4A Pak Hari. Apakah nanti ke depan bisa berlanjut ke golongan 4B dan 4C-nya karena sama-sama madyanya? Tapi kalau ada tawaran bisa naik ke 4B terus pindah ke rumah sakit, kelihatannya teman-teman akan berpikir ulang untuk tidak mengajukan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya sharing untuk ke depan Pak Ari, Mas Badri, karena leadingnya kita adalah BKPSDM dan Sekda, untuk pengadaan P3K ke depan mohon untuk formasi JFU lebih diperhatikan biar muncul dalam formasi, karena di tingkat puskesmas sendiri aja ini beberapa pengelola SDM dan kepegawaiannya itu dipegang oleh tenaga JFU yang masih PLUD, yang notabene masa kerjanya itu sudah lebih dari 5 tahun, mungkin bahkan ada yang sudah 10 tahun lebih. Tapi kemarin dalam pendataan di September itu aja kita berlembur sampai hampir 24 jam. Dan kemarin ada formasi pengadaan, ternyata JFU juga nggak muncul, yang diwadahi adalah tenaga kesehatan, nakes saja gitu. Jadi yang saya tahu ini Padas juga PLUD, depan ini ada Mas Afif dari sini, Mas Rindra Bringin, dan Jogorogo Mas Arbai. Jadi rasanya kasihan Pak Ari, Mas Febri, mohon ke depan untuk JFU bisa dimunculkan formasinya di tahun-tahun ke depan. Sharing saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Triwanto. Wajah lama, pekerjaan lama juga. Mas Pak Iwan, tolong ditampilkan Pak Iwan. Mungkin slide saya ditampilkan yang perhitungan tadi. Yang perhitungan ya. Naik, coba naik. Udah kelihatan. Terus, naik lagi, naik lagi, lah, ini, naik lagi. Ya, dia. Sharing Mas Triwanto yang pertama itu, tadi kan sudah ada yang 4A. Baik bidan maupun perawat, sudah 4 tahun lebih. Bisa nggak dia menjadi 4B kan gitu? Karena 4B adalah ahli madya. Nah, kita sebelum memberikan jawaban bisa atau tidak, harus tahu dulu di puskesmas itu formasi madya ada apa tidak. Untuk tahu formasi madya ada apa tidak, kita ikuti perhitungan yang seperti ini. Apabila dalam perhitungan itu memungkinkan adanya jabatan madya, maka di situ dimunculkan butuh madya. Butuhnya berapa? Dihitung seperti ini. Kemudian, kalau di situ memang tidak ada formasi madya, meskipun sekarang sudah 4A, saya rasa tidak bisa menjadi 4B. Kalau tidak salah seperti itu, karena bisa atau tidaknya itu kita dibatasi oleh formasi seperti itu.
Kemudian kalau memang berdasarkan tadi disampaikan kalau ada tawaran kemudian mutasi ke RSU, sebenarnya itu salah satu solusi agar rekan-rekan yang sudah mentok di puskesmas bisa meniti karir yang lebih baik di RSU. Cuma jumlahnya juga terbatas, sebatas kebutuhan RSU. Kalau di sana sudah tercukupi, tentunya tidak bisa. Pindah lintas ke provinsi, prosesnya lama dan mungkin nggak akan mau kan. Ya, kalau memang sementara ini yang dipilih adalah Kak mengusulkan, sambil menunggu barangkali nanti dibutuhkan media, barangkali hasil perhitungan. Seperti itu ya, maksudnya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait P3K. Memang P3K ini di peraturan yang mengatur P3K dibatasi hanya jabatan fungsional saja. Jadi jabatan fungsional umum tidak bisa dipenuhi dari P3K. Maka untuk rekrutmen P3K tahun ini dan tahun-tahun ke depan tidak akan ada formasi CFU dari P3K kecuali aturannya dirubah. Nah, itu. Jadi kalau formasi P3K memang pasti hanya tenaga fungsional, atau kalau memang kita butuh JPT bisa JPT, jabatan pimpinan tinggi bisa kita dari P3K. Barangkali seperti itu, Mas Febri ditambahkan bahwa hanya menambahkan sedikit saja Pak Mas. Memang untuk CFU itu sesuai dengan Permen-Pan Pasal 2014 tentang pedoman P3K. Itu kalau nggak salah di pasal 2 itu disebutkan bahwa yang boleh diisi oleh P3K hanya JFT dan JPT seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mungkin yang sekarang berlangsung, ya, proses yang sekarang berlangsung, jabatannya sudah menunjukkan fungsional, misalkan bidang apa, guru apa, gitu. Jadi memang tidak ada JFU. Memang aturannya dari Permen-Pan seperti itu. Jadi memang tidak bisa berbuat banyak untuk mengusulkan. Karena apa? Karena aturannya sudah jelas. Jadi yang dapat diduduki oleh P3K hanya JFT dan JPT, itu saja. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Adi tadi memang benar. Jadi untuk solusinya kalau yang ingin jadi 4B, kalau memang ada formasinya di rumah sakit, ya monggo. Cuman kita juga terbatas jumlah formasinya, begitu. Jadi untuk mengantisipasi itu Pak, jadi supaya kan kita juga nggak bisa mendek istilahnya karir seseorang. Makanya pentingnya anjam ABK adalah itu. Jadi untuk penghitungan beban kerja, butuh jabatannya apa, nah itu yang paling pentingnya di situ. Jadi butuh misalkan madya di puskesmas misalkan butuh sekian, nah itu harus jelas hitungannya. Nah, itu untuk mewadahi hal-hal tersebut. Seperti saya kata Pak Hari juga tadi memang ada apa ya istilahnya batas fungsionalnya ya, maksimal gitu ya karena kalau melihat bentuknya mungkin ada beberapa kegiatan tuh yang nggak ada di daerah, mungkin adanya di provinsi seperti itu, sehingga mau nggak mau ya memang mentok harus di jabatan tersebut. Mungkin itu ya yang bisa kami tambahkan. Mantap. Sekedar mohon izin tanya lagi ya. Di PP 11 tahun 2017 usia dibatasi maksimal 35 tahun untuk diangkat menjadi CPNS kecuali diterbitkan Perpres, kalau nggak salah seperti itu. Mendengar jawaban itu mohon pencerahannya nanti Bapak untuk teman-teman CFU ini ke depan seperti apa ketika P3K tidak mewadahi CFU untuk P3K-nya gitu. Dan teman-teman sendiri ini mungkin saya kira sudah 30 lebih ini teman-teman ini. Ketika P3K tidak memberi solusi CFU ke depan seperti apa? Biar teman-teman nanti ada pencerahan atau harapannya seperti itu. Karena kalau CPNS sendiri di PP 11 tahun 2017 ada batasan usia 35. Terima kasih. Saya masih lupa ingat kalau terkait kepegawaian ya. Tapi nanti kalau salah diluruskan.
Jadi usia 35 itu sebenarnya maksudnya adalah agar seorang PNS itu bisa mendapatkan berhenti dengan hak pensiun. Ya, gitu kan. Kemudian memang kita terkunci untuk P3K. Ya tadi, kecuali ada perpres tadi atau aturannya dirubah. Barangkali ini nanti kita sampaikan saja untuk masukan ke provinsi atau ke pusat terkait dengan kemungkinan dibukanya formasi P3K dan untuk jabatan administrasi. Tapi kalau BLUD itu kan boleh mengangkat tenaga non PNS sekarang ya, tapi 2024 kan nggak boleh juga, harus P3K. Ini memang Mas, mungkin masih jadi diskusi baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk mencari solusi, karena secara real dari tahun 2010 ini kita sangat dibatasi untuk rekrutmen CPNS di tenaga teknis. Padahal seperti yang kita tahu, tenaga teknis itu sudah kantor-kantor itu kan kehabisan tenaga teknis. Sementara kita tidak boleh mengangkat honorer kan gitu. Kita nggak tahu pemerintah pusat ini maksudnya seperti apa. Apakah kita disuruh sangat-sangat menyederhanakan dinas-dinas sehingga tidak perlu sebanyak ini atau bagaimana, kita belum tahu. Mungkin gitu Mas Diri, kamu kan? Nambah seperti mau Pak. Mungkin kalau dikatakan JFU kurang gitu. Hampir semua OPD itu saya pikir JFU juga kurang Pak. Karena mati kok mixer gak kena kabeh gak kena kabeh bisa penting lho operatornya waduh mas tinggali mas just terus saya kami ulangi nggih. Memang untuk JFU ini memang kendala di kita Pak. Kalau kita lihat anjak kita yang sebelum ini, saya nggak tahu yang sekarang. Anjak kita yang sebelum ini memang sudah juga dari JFU yang sudah pensiun dan usia mendekati kritis, rata-rata itu 50 ke atas. Nah memang dari untuk rekrutmen kita mulai tahun 2019 itu sudah tidak lagi mengangkat tenaga teknis. Jadi semuanya sudah ke arah fungsional. Nah itu yang memang jadi kendala di kita. Kita juga butuh tenaga itu. Baik, nanti kita tampung Pak, kita coba sampaikan ke bagian P2I, pengadaan pemberhentian dan informasi, secara nanti ada rakor coba bisa didiskusikan di atas. Jadi supaya ada solusi, karena kita bagaimanapun juga kita juga butuh administrasi gitu. Kalau semuanya nanti fungsional, untuk administrasinya kan kita juga kesusahan. Kalau untuk CPNS memang usia maksimal 35 di atas sesuai dengan undang-undang pokok. Tapi kalau untuk P3K 2 tahun sebelum PUP, ini 56 kalau nggak salah kalau P3K. Cuman masalahnya untuk P3K itu fungsional, jadi nggak ada JFU itu masalahnya. Memang kita akui untuk JFU di kita semakin hari semakin nipis karena memang ya seleksi alam karena PUP usia. Coba nanti kita tampung usulannya, coba nanti kita diskusikan dengan pemangku yang lebih tinggi untuk solusinya seperti apa. Karena kita juga butuh administrator untuk keberlangsungan instansi kita. Mengenai itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Badi. Mungkin memang perlu diperhatikan jabatan pelaksana ini karena banyak teman kita yang dari jabatan pelaksana ini yang belum diangkat, dan sekarang di SDM pun banyak yang memegang pengelolanya adalah jabatan pelaksana. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau